Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan Aristik Mandar. Di sini akan memaparkan materi mengenai uji lipida. Apa saja yang termasuk uji lipida? Yang pertama yaitu uji kelarutan. Untuk apa kita melakukan uji kelarutan? Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Bagaimana cara melakukan uji kelarutan? Yang pertama, masukkan masing-masing 100 mg sampel ke dalam tabung reaksi. Nah, di sini sampel yang dipakai yaitu yang pertama gliserol, mentega, margarin, lemak, dan minyak goreng. Selanjutnya, tambahkan masing-masing 2 ml pelarut serta Aquades sebagai pembanding ke dalam tabung reaksi tadi. Apa saja pelarut yang digunakan? Yang pertama yaitu ada eter, yang kedua benzena, yang ketiga aseton, yang keempat etanol, yang kelima kloroform, dan yang terakhir Aquades sebagai pembanding. Langkah selanjutnya, kocok selama 2 menit, lalu diamkan selama 10 menit. Dikocok yang kuat ya. Selanjutnya, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring. Nah, untuk pembahasan uji kelarutan. Ada bercak berarti digolongkan larut. Untuk tidak ada bercak berarti tidak larut. Lipid mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Untuk lipid juga tidak larut dalam pelarut polar seperti air. Diingat ya. Untuk hasil uji kelarutan. Nah, seperti ini. Ingat, tadi prinsipnya lemak atau lipid yang bersifat nonpolar akan larut juga dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar. Di sini, untuk pelarut organik yang bersifat nonpolar terdiri dari eter, benzen, aseton, dan kloroform. Untuk sampel yang bersifat nonpolar juga ada mentega, margarin, minyak goreng, dan lemak. Untuk keterangan minus berarti digolongkan tidak larut ya. Selain yang saya sebutkan itu berarti bersifat polar. Nah, ini hasil uji laboratoriumnya. Sini ada dokumentasinya. Bisa dilihat ada larut dan ada yang tidak larut. Nah, selanjutnya yaitu ada uji pembentukan emulsi. Apa itu uji pembentukan emulsi? Jadi uji pembentukan emulsi yaitu untuk mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dengan bantuan suatu bahan pengemulsi atau yang disebut dengan emulgator. Nah, bagaimanakah cara kerja uji pembentukan emulsi? Yang pertama, yaitu masukkan masing-masing 100 mg sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, apa sajakah sampelnya? Di sini kita hanya memakai 3 macam sampel. Yang pertama ada mentega, margarin, dan minyak goreng. Selanjutnya, tambahkan masing-masing 2 ml Aquades ke dalam masing-masing sampel tadi ya. Nah, selanjutnya kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang keruh. Nah, selanjutnya diamkan selama 5 menit.
Langkah selanjutnya, tambahkan 1 ml sabun cair. Selanjutnya, kocok kuat-kuat dan biarkan. Nah, untuk pembahasan hasil uji pembentukan emulsi. Ini emulsion. Nah, emulsi itu apa? Nah, emulsi adalah suatu suspensi yang kurang stabil pada suatu cairan dan kedua cairan tidak saling melarutkan. Nah, ingat zat pengemulsi disebut emulgator. Nah, terbentuk emulsi yang stabil dalam waktu tertentu saat sampel ditambahkan emulgator. Bagaimanakah hasil uji pembentukan emulsi kita tadi? Nah, dengan Aquades ditambah sabun cair, bagaimanakah hasilnya? Seperti ini. Untuk sampel mentega, ada 2 ml Aquades dan 1 ml sabun cair. Nah, hasilnya terbentuk emulsi lalu terpisah kembali setelah 46 detik. Jadi, pertama terbentuk emulsi dan terpisah kembali setelah 46 detik. Nah, bagaimana dengan margarin? Margarin seperti itu juga. Yang pertama, terbentuk emulsi dan terpisah selama 1 menit. Untuk minyak goreng, pertama juga terbentuk emulsi dan terpisah kembali setelah 1 menit. Nah, bagaimanakah uji pembentukan emulsi hanya dengan Aquades? Nah, untuk mentega tidak terbentuk emulsi. Seperti ini, jadi dia terpisah. Nah, untuk margarin juga tidak terbentuk emulsi. Nah, seperti ini, terpisah juga. Nah, selanjutnya minyak goreng juga tidak terbentuk emulsi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada uji Salkowski. Nah, apa itu uji Salkowski? Uji Salkowski adalah uji untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, masukkan 1 ml larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform. Selanjutnya tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 ml H2SO4 lemari asam. Di lemari asam. Nah, ini lemari asamnya. Selanjutnya yaitu perhatikan timbulnya warna berturut-turut seperti merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform. Nah, dalam lapisan H2SO4 pekat akan tampak fluoresensi berwarna kuning. Nah, untuk pembahasan uji Salkowski seperti ini. Nah, jadi uji Salkowski dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Nah, jadi jika pada sampel terdapat kolesterol, lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah. Nah, untuk hasil positif kolesterol pada larutan kolesterol dan minyak goreng. Nah, seperti apa hasil ujinya? Nah, seperti ini. Jadi, menggunakan sampel kolesterol 0,5% dalam kloroform tadi, nah, terdapat cincin berwarna orange. Jadi, kesimpulannya dia positif terdapat kolesterol. Margarin juga seperti itu. Akan tetapi, pada margarin tidak terdapat lapisan berwarna merah seperti pada kolesterol. Jadi, kesimpulannya margarin tidak terdapat kolesterol di dalamnya. Untuk mentega juga seperti itu. Tidak terdapat cincin berwarna orange ataupun ada lapisan berwarna merah. Berarti kesimpulannya tidak terdapat kolesterol. Nah, minyak goreng nih sama dengan kolesterol 0,5% dalam kloroform. Ada lapisan berwarna merah.
Nah, yang terakhir yaitu ada uji penyabunan. Nah, tentu kita mesti tahu dong uji penyabunan itu apa. Nah, uji penyabunan adalah uji dengan tujuan untuk mengetahui banyak minyak dan soda, yaitu NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, masukkan 5 tetes minyak goreng ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu sampel ya, yaitu minyak goreng. Nah, selanjutnya tambahkan NaOH 10% dalam alkohol 90% tetes demi tetes sampai ada gumpalan pada masing-masing tabung reaksi yang telah kita teteskan minyak goreng tadi. Nah, selanjutnya yaitu kocok dan panaskan dalam penangas air selama 1 menit ya. Nah, setelah 1 menit, amati terbentuknya sabun itu berupa gumpalan pada tabung reaksi tadi. Nah, kita bahas dulu hasil uji penyabunannya. Nah, ingat, proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan. Nah, lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Untuk hasil positif jika terbentuknya sabun berupa gumpalan. Nah, ini hasil uji penyabunan. Nah, ingat, amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Ini minyak goreng menjadi seperti ini intinya. Nah, sekian video presentasi dari saya mengenai uji liquida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.